Ya, oke, oke. Lanjutkan. وربما والمنطق الحديث دل المنطق حتى بداية القرون 17 ميلادية أرسطيا شكليا يهتم بسرعة التفكير دون أن يبحث في طبيعة الموضوعات وعاما يدعي صلاحيته لكل العلوم ومطلقا يدعي الوصول إلى حقائق ثابتة يقينية. Jadi apa namanya, yang namanya mantik al hadis ya kan, itu adalah berbarengan dengan apa namanya asrun nahdoh atau asrul hadis. Jadi sebelum asrul hadis itu dikenal dengan middle age atau abad pertengahan. Di mana abad pertengahan ya kan, Eropa di abad pertengahan itu masih dalam kekangan gereja, masih dalam kekangan gereja sehingga biasa disebut dengan era kegelapan. Setelah era kegelapan berakhir, yaitu kurang lebih abad 14, itu adalah apa namanya, awal daripada abad modern di Eropa. Artinya Eropa mulai transisi dari abad ke-8 menuju apa namanya masa modern. Maka di abad 14 inilah mulai muncul gerakan penolakan terhadap mantik Aristo. Tapi di sini dinyatakan dhalal mantik hatta bidayatil qurun sab'atosyar miladiyah. Setahu saya ya kan, sab'atosyar miladiyah itu bukan asrul hadis, tapi dinyatakan sebagai asrun nahdoh, asrun nahdoh atau era kontemporer. Sedangkan asrul hadis itu adalah apa? Di abad ke-14. Dan sebenarnya apa namanya mantik al-hadis itu sudah mulai ada ketika asrul hadis, bukan asrun nahdoh. Mungkin asrun nahdoh ini adalah apa? Munculnya Francis Bacon. Tapi sebelum Francis Bacon, itu ada yang namanya Roger Bacon. Roger Bacon nanti itu tidak berbeda dengan Francis Bacon yang lebih cenderung kepada apa namanya mantikul hadis daripada mantikul kodim. Sehingga ketika apa namanya Middle Age tadi, abad pertengahan sudah berakhir dan abad ke-14 itu mulai apa namanya munculnya abad modern tadi, maka para ulama di Eropa itu sudah tidak lagi menggunakan mantik al-qadimnya Aristoteles. Kenapa? Karena di Eropa mantik Aristo ya kan itu digunakan oleh Kanais atau apa Rijalul Kanisah, Rijalul Kanisah seperti siapa? Yang paling terkenal teolog apa namanya Kristen adalah Thomas Aquinas. Salah satu daripada Rijalul Kanisah adalah Thomas Aquinas. Dan beliau adalah salah satu daripada teolog Kristen yang hidup di abad pertengahan. Dan abad pertengahan itu salah satu daripada mumayyizatnya, salah satu daripada apa? Mumayyizat itu apa? Keistimewaannya adalah berusaha mentaufik, taufik bainaddin wal falsafah. Ini adalah apa? Salah satu daripada mumayyizat yang ada dalam era pertengahan, abad pertengahan. Sawaan akana, abad pertengahan, indal Kristin, itu dalam apa namanya, dalam budaya Kristen atau dalam dunia Kristen, ataupun di dalam dunia Islam itu sendiri, seperti Ibn Rushd dan juga kawan-kawan, Ibn Sina dan juga siapa Al-Farabi dan lain sebagainya. Abad pertengahannya, salah satu daripada apa mumayyizatnya adalah taufik bainaddin wal falsafah. Sehingga mantik Aristo oleh Rijalul Kanisah di abad pertengahan itu digunakan untuk apa? Atau merupakan alat yang digunakan untuk upaya menggabungkan antara apa namanya paham-paham keagamaan dengan filsafat itu sendiri. Sehingga mereka menggunakan mantik Aristo itu sebagai alat untuk istidlal, merasionalisasi
keyakinan-keyakinan yang sudah pernah ia yakini sebelumnya. Dalam hal ini adalah apa? Keyakinan Kristiani. Sehingga muhawalah salah satu daripada muhawalah atau upaya besar daripada Thomas Aquinas dan juga kawan-kawan di abad pertengahan melalui mantik Aristi adalah upaya untuk menggabungkan atau merasionalisasikan ajaran-ajaran Kristen dengan menggunakan mantik Aristo. Dan ketika abad pertengahan tadi sangat apa namanya erat kaitannya dengan mantik Aristo karena ini digunakan untuk taufik benatin wal falsafah ya kan. Maka abad modern yaitu di masanya Roger Bacon di abad ke-14, Roger Bacon sudah mulai menolak hal tersebut. Kenapa? Karena orang Eropa ya kan di abad modern atau munculnya abad modern dan juga Asrun Nahdo atau Asrut Tanwir atau masa kontemporer itu karena apa? Karena eh, kekecewaan mereka terhadap gereja. Karena mereka sudah terlalu lama dikekang oleh gereja. Kenapa? Karena ketika gereja itu mau apa namanya memiliki kuasa penuh pada era kegelapan tadi, setiap iktisyafat al-ilmiah, setiap penemuan ilmiah yang berbeda dengan kebijakan gereja atau yang berbeda dengan penafsiran gereja, maka orang yang menemukan atau muktasyifnya akan dihukum mati. Salah satunya adalah Kopernikus dan juga salah satunya adalah Galileo dan lain sebagainya. Mereka adalah ulama-ulama Eropa yang menemukan iktisyafat jadidah dan iktisyafat mereka itu berbeda dengan paham dan juga keyakinan gereja. Sehingga iktisyafat mereka itu dikubur, buku-buku mereka dibuang, dan pelakunya atau penemunya akan dihukum, entah itu dipenjara ataupun dibunuh. Maka dengan hal tersebut, ya kan, munculnya Asrul Hadis atau Asrul Nahdo atau Asrul Tanwir itu merupakan reaksi kekecewaan daripada orang Eropa terkait kekangan gereja yang anti terhadap perkembangan. Yang kok kebetulan pada saat itu yang dipegang oleh gereja adalah mantik Aristo di dalam upaya mereka untuk apa? Mentaufik bainatin dan juga falsafah. Sehingga mereka di abad ke-14 yaitu Alaya di Roger Bacon mulai apa? Mulai untuk memunculkan gerakan anti terhadap mantiknya Aristo dan juga menggantinya dengan mantik al-hadis. Dan upaya ini, yaitu upaya dari Roger Bacon, itu mencapai puncaknya di Asrun Nahdo di abad ke-17 alaya di Francis Bacon. Sehingga apa? Mantikul hadis itu penisbatannya kepada Francis Bacon. Padahal sebelum Francis Bacon di Eropa sudah ada Roger Bacon 3 abad sebelumnya. Tetapi hal tersebut atau muhawalah tersebut belum final, belum sampai puncaknya. Dan puncaknya adalah di zamannya Francis Bacon tadi. Dan mudah-mudahan ketika beliau menyatakan dolal mantik hatta bidayatil qurun sab'at asyar, ya kan? 17 itu adalah dalam puncak kejayaan atau puncak daripada muhawalah untuk menolak mantik Aristo. Karena kalau misalnya beliau menyatakan dolal mantik hatta bidayatul qurun, secara mutlakon itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di abad 14 sudah ada Roger Bacon yang sudah memulai usaha tersebut. Maka di sini dolal mantik hatta bidayatul qurun sab'at asyar miladiyah Aristian Syakrian yahtamu bisurat tafkir duna ayya bahasa fit tabiatil mawdu'at di mana ini adalah apa namanya tabiat daripada mantik al-qadim yaitu memiliki ihtimam besar kepada surat tafkir dan juga tidak memiliki ihtimam kepada tabiatul mawdu'at atau muqaddimah atau madatul qiyas wa aman yadda'i salahiyatuhu likullil ulum dan mereka yaitu apa namanya ruwadul mantik al-qadim mendakwakan bahwasanya mantik al-qadim itu salihun likulil ulum wa mutlaqan yadda'i al-wusul ila haqa'iqin thabitatin yakiniyah dan nataijnya itu bersifat tetap yakiniyah tidak mengalami tatawur illa annahu fil Qur'an as-salis asyar. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Wa natijatul lil harakah al-ilmiyah allati naqalaha al-arab al-muslimun min biladihim ila Uruba wa ta'athuri ba'dul ulama biha wa minhum al-filsuf al-injilizi Roger Bacon alladhi waqafa 'ala al-kutub al-islamiyah wa afada minha bi khasati kutub Ibn Sina والحسن بن حيثم حاول هذا العالم بعد أن رأى ما عليه بني قومه من جمود وتخلف وما عليه العرب المسلمون من تقدم في جميع المجالات أن يثني
bani qaumihi ala tariqah al-madrasiyah fit tafkir allati ta'tamidu ala al-mantiq al-aristi wa yuwajjihuhum bittali ila tafkir ar-riyadi wat tajrubah. Jadi kata beliau, ketika di abad ke-13, ya kan, mulai ada muhawalah atau upaya daripada kaum Eropa atau orang-orang Eropa untuk menerjemahkan buku-buku kaum muslimin. Dan salah satu daripada buku kaum muslimin yang diterjemahkan adalah bukunya Ibnu Sina, Ibnu Haytham, dan juga kawan-kawan yang menjelaskan mengenai al-mantiq al-hadis atau mengenai al-istiqra. Dan pada saat itu ada Roger Bacon yang membaca hal tersebut. Artinya membaca kemajuan-kemajuan metode-metode yang telah digunakan oleh kaum muslimin seperti Ibnu Sina dan juga Hasan Ibnu Haytham. Dan juga melihat keterpurukan atau ketertinggalan kaumnya, yaitu orang Eropa pada saat itu, karena mereka menggunakan mantik Aristo. Jadi kaum muslimin terlebih dahulu sudah pernah atau sudah lama menggunakan mantik al-hadis melalui istiqra, tajrubah, mulahadzah, dan lain sebagainya, di mana pada saat itu Eropa masih tertidur dengan menggunakan mantik al-qadim. Maka Roger Bacon tadi, ya kan, itu menyimpulkan bahwasanya ketertinggalan yang alami oleh orang-orang Eropa pada saat itu adalah karena mereka menggunakan mantik al-qadim. Sedangkan kemajuan-kemajuan dan juga iktisyafat al-ilmiyah yang dialami oleh kaum muslimin itu karena mereka terus melakukan tajrubah mulahadah dan juga iftiradul furud. Maka dari sini Roger Bacon itu memulai upaya untuk menyatakan penolakan terhadap mantik al-qadim, ya kan? Dan juga mencetuskan mantik al-hadis dan juga menyarankan kepada orang-orang Eropa untuk diajarkan di dalam sekolah-sekolah itu terkait mantik hadis berupa tajrubah dan juga mulahadah. Supaya apa? Supaya mereka juga mengalami kemajuan sebagaimana kaum muslimin mengalami kemajuan. Wa ma aktsaru ma na'a ala ahli asrihi adamu inayatihim bit tariqah at-tajrubiyah. At-tajribiyah. Kenapa? Karena pada saat itu orang Eropa sama sekali tidak pernah melakukan penelitian sedikit pun. Wasarha bi anna hadha at-taksir sababu jahlil muthaqqifin bi jami'i asraril ilmi. ورأى كعالم نصراني أن هناك ثلاث وسائل تؤدي إلى المعرفة. Yang pertama, jadi pengetahuan itu hanya terpusat terkait tiga hal ketika orang-orang Eropa di masa kegelapan tadi. Yang pertama adalah al-akhd bi aqwali rijaliddin an-nasrani ba'da ta'aqqud min sidqiha bil aql. Jadi yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran yang datang dari rijaluddin, dari pemuka agama. Yang kedua adalah al-istidlal al-qiyasi idza amkana tahaqquk min sidqi nataijihi bihasbil waqi'. Jadi menggunakan istidlal qiyasi aristi, ya kan? Dan juga usaha untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Yang ketiga adalah at-tajrubah allati yaqumu bi ijra'iha al-ulama wa yataharrauna fiha ad-diqqah. Yang ketiga adalah tajrubah yang yaqumu bi ijra'iha al-ulama. Itu tajrubah yang dilakukan oleh para ulama. Dalam hal ini adalah rijaluddin, pemuka agama, wa yataharrauna fiha ad-diqqah, dan juga menggunakan eh, kedalaman yang diqqah atau terperinci dalam melakukan tajrubah tadi. Maka ini adalah tiga pengetahuan yang diterima pada saat itu, yaitu sebelum masuknya mantik al-hadis. Jadi semuanya itu sangat berkaitan dengan rijaluddin, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh rijaluddin, sehingga segala sesuatu iktisyafat ilmiah yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh rijaluddin maka itu akan tertolak. وقد حاول أتباع المنطق الأرسطي نتيجة لتقديسهم لأرسطو وقناعتهم بمنطق القياس وجهلهم بالملاحظات العلمية والتجارب أن يعوقوا المسيرة ببعث وإحياء فلسفة أرسطو ونشرها على يد توماس أكويناس. Jadi orang-orang pada saat itu, yaitu di era abad pertengahan, sebelum masuk kepada era modern dan juga sebelum masuknya mantik al-hadis, orang-orang Eropa pada saat itu menggunakan mantik al-qadim, ya kan? Dan juga orang-orang yang ta'assub sekali dengan mantik Aristo tadi itu berusaha untuk menghidupkan terus
terkait mantik Aristo, terutama melalui siapa Thomas Aquinas. وقد عمل هذا العالم الإيطالي على التوفيق بين عقيدته النصرانية وآراء أرسطو، ولم تضع أفكار روجر بيكون بل تلقفها عالم متفتح ظهر في القرون الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر الميلادي، وهو العالم الإيطالي ليوناردو دافنشي. Jadi apa namanya, secara singkat, orang-orang yang taksub terkait mantik Aristo itu berusaha untuk terus menghidupkan mantik Aristo, terutama yaitu siapa Thomas Aquinas tadi, di mana Thomas Aquinas itu menggunakan mantik Aristo untuk apa? Untuk berusaha mentaufik baina din dan juga falsafah, baina akidatihi dan juga apa? Mantik Aristo tadi, menggunakan mantik Aristo tadi. Artinya mereka menggunakan mantik Aristo untuk apa? Mentabrir, untuk membenarkan akidah-akidah mereka dan juga keyakinan-keyakinan mereka. Tetapi hal ini juga mengalami penolakan oleh yang namanya Leonardo da Vinci. Di mana Leonardo da Vinci itu apa? Sepemahaman dengan Roger Bacon yang menyatakan mantik Aristo ini adimul jadwa, atau mantik Aristo ini tidak memiliki banyak faidah di dalam apa namanya menemukan atau tidak memiliki banyak sumbangsi dalam takutum al-ulum. Sehingga Roger Bacon dan juga Leonardo da Vinci di abad ke-15 itu menolak mantik Aristi dan juga gerakan ta'asub yang dimiliki oleh Thomas Aquinas dan juga para pengikutnya. وقد جمع هذا العالم بين سمات عدة، فهو على دراية بثقافة مختلفة، وهو رسام وعالم طبيعة ومعماري وعالم زراعة وكاتب ومهندس، وهو في نفس الوقت من طلائع عصر النهضة. ظهر هذا العالم بروحه النقدية ووعيه وثورته على التقليد، وطالب بالحذر من الاعتماد على الخيال الذي لا يستند إلى الملاحظة. Jadi mereka semua, sama anak-anak Roger Bacon dan juga siapa tadi, Leonardo da Vinci, itu menolak setiap pengetahuan yang tidak bersandar kepada mulahadah. Kama aujab al-i'timad ala tajrubah li'annaha at-tariq as-sahih al-musil wal mufid fil ulum al-mukhtalifah. Karena bagi mereka sesuatu pengetahuan yang tidak didasarkan terhadap mulahadah dan juga tajrubah itu tertolak. Sehingga segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dijamah oleh apa namanya, eh, mulahadah dan juga tajrubah, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional atau tidak dianggap sebagai ilmu. Wa fi awakhiril qurun sadis asyar wa awailul qurun as-sabi asyar itu haral mufakir al-Indonesia Francis Bacon. Dan apa namanya, di abad 16 akhir, ya kan, dan 17 awal itu baru muncul siapa tadi? Francis Bacon yang mulai mentertib masail daripada mantik hadis itu tadi. هاجم هذا الفيلسوف بشدة روح التقليد التي تسيطر على أفكار القوم، وانتقد الطريقة المدرسية لأنها لا تتوفى الدقة وإنما تعتمد على اختيال وسفسطة، ونقد منطق أرسطو واعتبره وسيلة عقيمة واعتبره وسيلة عقيمة لا تؤدي إلى كشف أفكار جديدة، كما لا يستطيع إثبات المبادئ العلمية. وقال إننا لا نشك في أنه لو أراد أحد من الناس أن يترك جانب الأصنام التي يؤمن بها عقله وأن يشرع بعناية ودقة في دراسة الظواهر الحقيقية، لا استطاع أن ينفذ في كبد الطبيعة على نحو لا يستطيعه من يستخدمه مجرد طريقة التأمل. Jadi bagi Roger Bacon, ya kan, ketika manusia itu tidak meninggalkan janib asnam itu adalah, yang dimaksud dengan asnam di sini adalah auham. Jadi nanti Francis Bacon itu mengungkapkan ada 4 auham yang mempengaruhi manusia itu di dalam apa kesalahan berpikirnya. Wa ayyasra'a bi inayatin wa diqqatin fi dirasati dhawahir al-haqiqiyah. Ketika tadi beliau sudah mengungkapkan adanya 4 auham tadi dan juga menyingkirkan 4 auham tadi, atau apa namanya, menyeru manusia untuk tidak melakukan istinad kepada 4 auham atau 4 asnam yang dinyatakan oleh siapa tadi? Francis Bacon. Maka Francis Bacon memulai dengan apa? eh, Suatu manhaj atau suatu metode yang dinyatakan sebagai mulahadah dan juga tajrubah. Maka di sini Francis Bacon melakukan taholli
Setelah itu melakukan tahalli. Tahallinya yaitu mengkosongkan empat hal yang menjadi sarang salah berpikirnya manusia dan juga melakukan tahalli dengan apa? Mengajarkan kepada manusia untuk melakukan mulahadzah dan juga tajrubah. فهو يطالب بتحرير العقل من الأوهام وتوخي الدقة في دراسة الظواهر الطبيعية حتى يصل الإنسان إلى فهم الطبيعة واستخدامها والأوهام التي يعنيها هي الأوهام الأربعة التالية. Jadi auhamnya ini adalah empat. Yang pertama adalah auhamul jins, yang kedua adalah auhamul kaf, yang ketiga adalah auhamus suk, yang ketiga adalah auhamul musarrif. Yang pertama, auhamul jins. Hiya auhamun au akhta'un yata'arradu laha kullu insanin. Di situ adalah kullu insan. Hiya auhamun au akhta'un yata'arradu laha kullu insan bihukmi tabi'atihi wa tarji'u ila mailil aqli indal bashar ilal istirkha wa adamu it'abi nafsihi kama tarji'u ila i'tibaril insan ihsasihi biqiyasan lil asya'i ma'a annal ihsasa kathiran ma yafda. Jadi bagi siapa tadi? Bagi Francis Bacon, auham atau asnam yang pertama adalah asnamul jins. Asnamul jins ini kembali kepada tabiatul jins. Kembali kepada tabiatul jins. Artinya apa? Kesalahan ini itu berasal dari tabiat manusia, tabiat ajnasnya. Bukan kembali kepada saksiyahnya, tapi kembali kepada jinsnya. Atau kembali kepada nauk daripada manusia itu sendiri. Maka kesalahan ini berasal daripada tabiat. Di mana tabiat setiap manusia tanpa terkecuali, kata Francis Bacon, adalah apa? Mailil akli indal bashari ilal istirkhai wa adamu it'abi nafsihi. Kata beliau, setiap manusia memiliki mailul akl ilal istirkha wa adamu it'abu nafsihi. Yaitu suatu kecenderungan manusia untuk mengambil kesimpulan umum sebelum dia melakukan penelitian secara lanjut. Ini adalah maksud daripada mailul akl ilal istirkha wa adamu it'abi nafsihi. Sehingga setiap manusia seringkali melakukan yang namanya generalisasi atau melakukan kesimpulan umum dari sebagian fenomena yang sudah pernah ia temukan. Misalnya, misalnya kita di Mesir ya kan, kita melihat di jalan ada masisir yang buruk. Lalu kita melihat lagi kedua kalinya ada masisir yang buruk. Kita melihat lagi yang ketiga ada masisir yang buruk. Dari tiga pengalaman tadi kita mengeneralisasi dan juga menyimpulkan bahwasanya semua masisir buruk. Maka ini adalah apa? Termasuk daripada auhamul jins, di mana manusia terlalu terburu-buru di dalam menyimpulkan menggunakan kesimpulan yang bersifat kuli dari juz'iyat yang sudah pernah ia temukan tanpa it'abun nafs, yaitu tanpa apa namanya melakukan penelitian lebih dalam atau penggalian lebih dalam terkait kesimpulan yang sudah ia tetapkan. Dan kesalahan ini sangat sering sekali dilakukan oleh manusia. Dan hal ini saya contohkan dengan apa? Di sini saya tuliskan mislu Ernest Renan. Di sini saya contohkan dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh Ernest Renan. Jadi dalam halaman-halaman sebelumnya, dari halaman berapa? 25. Di halaman sebelumnya, mana tidak ada. Nah, ini kemarin tidak saya jelaskan terkait apa namanya dakwah daripada Ernest Renan ini. Jadi Ernest Renan, ya kan? Ernest Renan ini dia memiliki anggapan bahwasanya apa?
manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Sami, yang kedua adalah Ari. Sami itu adalah apa? Bangsa daripada keturunan Sam. Sam ini adalah putranya Nabi Nuh. Dan keturunan Sam itu adalah apa? Orang-orang yang hidup di Jazirah Arabia. Sedangkan kaum Ari itu adalah orang-orang yang bukan merupakan keturunan Sam. Jadi Ernest Renan itu membagi manusia menjadi dua jenis tadi, Jinsun Sami dan Jinsun Ari, atau bangsa Smith dan juga bangsa Arya. Apa tujuan daripada Ernest Renan membagi dua hal ini? Tujuannya adalah ingin menyatakan bahwasanya orang Barat, di mana mereka orang Barat itu adalah keturunan Ari, itu lebih unggul daripada keturunan Sam, di mana keturunan Sam adalah apa? Orang-orang Arab. Dan ini merupakan salah satu daripada contoh apa namanya tadi? Auhamul Jins. Kenapa saya nyatakan Auhamul Jins? Karena auham seperti ini itu berasal dari ta'assub al-jinsiyah yang dimiliki oleh orang Barat. Jadi orang Barat itu menganggap dirinya itu lebih superior, lebih kuat, lebih bagus daripada orang Timur. Maka ini adalah ta'assub al-jinsiyah. Sehingga ketika mereka meneliti orang-orang Timur dan mengetahui keterbelakangan sebagian orang-orang Timur, mereka menyimpulkan bahwasanya apa? Orang-orang yang Sami, itu keturunan Sam, itu sudah pasti terbelakang. Sedangkan ketika Ernest Renan melihat kemajuan yang ada di Barat dan juga mengambil beberapa sampel orang Barat dan mengetahui bahwasanya orang Barat itu unggul secara individu, maka dia menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang Ari itu bukan keturunan Sam, itu adalah orang-orang yang unggul. Yang pada dasarnya, ya kan, kesimpulan ini adalah berasal dari ta'asub jinsiyah, bahwasanya orang Barat itu lebih superior daripada orang Timur. Maka ini adalah salah satu daripada contoh daripada apa? Auhamul jins. Atau misalnya, kita sering melihat apa namanya atau mendengar pernyataan daripada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu apa namanya kalau tidak salah pernah menyatakan seperti ini dalam beberapa bukunya. Mukmalatul ulum adalah kulliyah. Sedangkan mukmalatul awam, sedangkan kulliyatul awam adalah juz'iyah atau mukmalah. Ada yang tahu terkait apa namanya maksud daripada istilah yang digunakan oleh Ibnu Sina ini atau ibarat yang diungkapkan oleh Ibnu Sina ini? Atau ada yang sudah pernah mendengarkan dan juga mengetahui maksudnya? Silakan kalau misalnya ada yang mau menjawab. Mungkin ini Sat. Maksudnya ketika kita menjumpai qadiyah di dalam ulum mudawana dan Ya, qadiyahnya adalah qadiyah muhmalah tanpa sur begitu, maka ya. maksudnya qadiyah kuliah gitu kan. Contohnya apa? Karena misalnya al-fa'ilu marfu' gitu. Oke, fa'ilun marfu. Lalu Fa'ilu marfu'. Nah, ini maka di adalah sini mubtada. muhmalah karena tidak Ya, memiliki sur. Tapi oke. karena dia sedang berada di al-ulum al-mudawana sebagai kaidah dan kaidah perlu kuliah nazariyah mujabah dan kait-kait yang lain maka kita bawa ke kuliah gitu. Maka mubtadatul ulum tadi bermakna kuliah. Meskipun tidak disebut kurnia, maka maksud dari fa'ilun itu adalah kullu fa'ilin. Marfu. Oke, lalu yang kedua kuliatul awam ya. Nah, adapun kuliatul awam juz'iyah pernyataan orang-orang awam atau qadiyah Ya, yang disebutkan orang-orang awam yang memiliki surkul maka ya. itu maknanya kebanyakan adalah
juz'iyah gitu Seperti ataupun muhmalah. Mungkin eh, setiap kali apa ya? Setiap kali oke, saya contohnya mm, setiap kali saya atau contoh eh, ya semua semua laki-laki sama saja. boleh kan? Ini adalah apa? Kuliatul awam yang di apa? Kuliatul Yang awam. diucap. Jadi misalnya ada orang menyatakan semua laki-laki sama saja. Maka ini adalah kuliatul awam. Yang maksudnya adalah muhmalah. Artinya apa? Sebagian laki-laki memiliki sifat sama seperti itu. Maka muhmalatul ulum adalah kuliah dan juga kuliatul ulum adalah kuliatul awam adalah juz'iyah. Maknanya adalah apa? Di sini ada ibarat yang kedua kuliatul awam juz'iyah atau muhmalah. Dan ini adalah yang diisyaratkan oleh siapa? Francis Bacon dalam Auhamul Jins. Bahwasanya sebagian orang itu tidak pernah atau tidak ingin melakukan it'abu nafsi, yaitu tidak ingin apa? Menyibukkan dirinya dengan penelitian lebih lanjut dan lebih cenderung mudah untuk menyimpulkan dengan kesimpulan yang umum. Sehingga munculnya tadi apa? Adanya takmim atau generalisasi. Menghukumi setiap sesuatu itu sama padahal dia hanya menemukan sebagian daripada sampelnya. Seperti itu. Ini adalah auhamul jins. Yang kedua adalah auhamul kaf. Yang kedua adalah auhamul kaf. Wahadihil auham khosatan bil fardi wa tahtalifu min fardin ila akhar. Jadi kalau auhamul jins tadi kembali kepada nau atau kembali kepada jins manusianya, ya kan? Kalau auhamul kaf ini kembali kepada saksiyahnya. Jadi setiap saksiyah nanti berbeda karena memiliki kecenderungan yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda, riwayat pendidikan yang berbeda juga, lingkungan dan juga apa namanya lingkungan tubuh yang berbeda, biah yang berbeda. Wahadihil auham khosatan bil fardi wa takhtalifu min fardin ila akhar. Wahia tantiju an sakhsiyatil insan wa fardiyatihi wa muyulihil khasah bihi wahdah wa an tarbiyatihi wa bi'atihi wa mihnatihi wa dafi'ihi. Artinya apa namanya pandangan ini bersifat subjektif dan ini berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda, lingkungan tumbuh yang berbeda, riwayat pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, dan juga kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Maka mereka menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan itu, muyulnya, sesuai dengan kecenderungannya. Ya, ini dinamakan sebagai auhamul qasdi. Wa taman يميل الفرد إلى أن يفهم الأمور فهما يتمتع مع ركبته وثقافته ومع ما يعيش فيه من كهف يغلقه على نفسه فيتعصب لشيء لأنه يحبه ويتوافق مع قصده ويبتعد عنه لأنه يكرهه. Jadi mereka menyatakan kesimpulannya karena mereka menyukai hal tersebut atau lebih condong dengan hal tersebut dan mereka menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya dan menyatakan salahnya karena mereka membencinya. Maka kesalahan ini dinamakan sebagai auhamul qasd. Dan ini kesalahan seperti ini kembali kepada masing-masing pribadi. Tidak bisa kita kembalikan kepada topik atau jenis atau naunya. Yang selanjutnya adalah yang namanya apa? Auhamus suk. Ya auhamun tanjau an gumudil lugah wa anil ittisal wa ta'amul ma'al ghaib. Fakathiran man yu'ajizul farq an ada'il ma'ani allati fi dhihnihi biwasitati alfadin daqiqatin tu'abbiru amma itu apa ya julu ya amma yajulu fi qadirihi wa kathiran ma naqulu alfadan la yuqabilu mawjudah fil alam al-khariji. Jadi kesalahan daripada apa namanya auham yang selanjutnya yaitu auham itu berasal daripada apa namanya keterbatasan manusia dalam mengungkapkan makna yang ada dalam dirinya sehingga hal ini menyebabkan salah paham antara satu orang dengan yang lainnya. ولقد استعمل سوفسطائيون غموض اللغة في التلاعب بالألفاظ لهدم حقائق العلم ومبادئ الأخلاق. وبهذا يقول بيكون
إن الناس يعتقدون أن عقولهم تتحكم في الألفاظ التي يستعملونها ناسين أن الألفاظ إلى جانب ذلك تعود فتتحكم بدورها في عقولهم. Jadi itu namanya ketabikun atau apa namanya yang namanya bukan apa tadi? Auham itu ini berasal dari apa? Kalau bil alfaz. Yang pertama, yang kedua adalah berasal dari gumudul lumba. Di mana dari dua hal ini, ya kan, itu akan menghasilkan yang namanya auham. Ada yang bisa menjelaskan itu? Ustaz, malah Ustaz, suaranya kurang jelas, Ustaz. Gimana? Tadi suaranya kurang jelas, Ustaz. Oh iya. Iya, Ustaz, malah Ustaz. Jadi yang namanya auham itu, ya kan, itu adalah auham atau asnam atau kesalahan berpikir yang berasal dari dua hal. Yang pertama adalah talaub bil alfaz, yaitu menggunakan alfaz bukan untuk maknanya. Yang kedua adalah gumudzul lunggoh, yaitu menggunakan apa? Ibarat-ibarat yang sulit, sehingga akan muncul kesalahan-kesalahan di dalam memaknai atau memahami alfaz yang sudah dia ketahui. Maka dari dua hal ini tadi, itu akan muncul yang namanya auhamus. Maka pertanyaannya, adakah yang bisa mencontohkan terkait kesalahan terkait auhamusuk ini? Mungkin Contohnya, kalau ya, ini, Ustaz, kalau misalnya orang apa namanya berkata memuji raja lah gitu kan, memuji, nggak tahu kita mau memuji atau mencela seseorang atau raja misalnya. Terus dia menggunakan oke, kata-kata yang abdad, yang satu lafaz memiliki dua makna, tapi maknanya itu saling bertentangan gitu. Misalnya kayak anta adil. Tapi adil yang dimaksud adalah orang yang menyeleweng. Dari kata sama sama dari kata adalah juga gitu, Ustaz. ada yang ini. Maka di situ adalah contoh daripada yang belum. Tunggu dulu. Dengan taala oh alfa ini adalah yang dicontohkan oleh orang muslim itu apa? Orang-orang Sufastoiyun. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya orang Sufastoiyun mereka menggunakan lafaz tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan wad'ul lunggoh. Sehingga Socrates ketika mengetahui mereka para Sufastoiyun melakukan talaub bil alfat, Socrates menyatakan apa? Haddidu alfadhukum. Artinya apa? Batasilah penggunaan lafat kalian. Kenapa? Karena lafat itu memiliki dairahnya sendiri, memiliki lingkupnya sendiri, sehingga kita tidak bisa menggunakan setiap lafat itu untuk setiap makna. Kenapa? Karena setiap lafat memiliki maknanya tersendiri sesuai dengan wad'ul lunggoh. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh bagi setiap orang itu menggunakan satu lafat untuk makna yang ia inginkan. Tapi dia harus menggunakan lafat sesuai dengan wad'ul lunggohnya. Maka itu adalah contoh daripada auhamus suk. Nah, selanjutnya adalah auhamul musarrih, yaitu di sini adalah hiya ibaratun anil auham allati nasya'at min i'tinakina li aqwalil ulama wal falasifah alladziina nu'ajjibu atau na'jibu bihim. Fanusallimu bi sihhati aqwalihim wa ara'ihim wa abhathihim biduni naqdin aw tamhisin. Wa hadha mimma yu'riduna lil wuqu' fil khata' wa katsiran ma nusallimu bi sihhati ara'il ghair wa yas'abu alaina at-takhalli anha indama yathbutu butlanuha.
Jadi apa namanya auham yang terakhir ini adalah takdisul atau apa? Mentakdis atau mengkultuskan perkataan para ulama. Terlalu mengkultuskan atau terlalu mentakdis seseorang itu akan menjadikan seseorang tadi memiliki auhamul musarrih tadi, yaitu terlalu cenderung untuk membenarkan apa setiap yang dia katakan dan juga menolak setiap apa yang ia tolak. Maka ini adalah yang namanya auhamul musarrih. Sehingga bagi seseorang ketika dia mengagumi atau mentakdimi seseorang tertentu, ya kan, pada batas tertentu dia akan membenarkan setiap perkataannya dan juga menyalahkan setiap apa yang ditolaknya. Maka ini namanya auhamul musarrih. Dan hal ini itu terjadi di apa namanya era kegelapan tadi. Yaitu ketika siapa tadi? Wa min awdahil amsilah ala dzalika anna Galileo, yaitu Galileo di apa namanya ketika di era pertengahan tadi atau di era kegelapan tadi, wadu'a mandaron muqarriban wa talaba min zumalaihi al-asatidah ay yanduru khilalihi ilal akmar allati taduru haulal mushtari. Jadi ketika Galileo menggunakan alat yang sangat dakik melihat adanya 4 bulan yang berputar atau mengelilingi al-mushtari. Al-mushtari itu apa? Planet Jupiter. Jadi ketika apa namanya Galileo dengan alatnya dan juga timnya itu melihat atau meneliti bahwasanya Jupiter itu memiliki 4 bulan, ya kan? Allati taduru haulal mushtari farafadu ala asasin anna Aristo lam yadhkur hadhihi tawabi al-mas'umah lil mushtari. وبهذا وقع الزملاء الجليلي في الخطأ لتمسكهم بآراء أرسطو دون نقد أو تمحيص ولهذا يجب أن نضع كل رأي موضع النقد والفحص مهما كانت شهرة قائله. Jadi apa namanya dari contoh tadi, ya kan, atau di era kegelapan tadi, kita mengetahui bahwasanya setiap penemuan atau iktisyafat ilmiah yang berbeda dengan keyakinan atau apa namanya yang ditemukan oleh gereja, maka hal tersebut akan ditolak. Dan pada saat itu gereja itu apa? Memiliki iktimat kepada mantiknya Aristo dan juga beberapa penemuan yang dilakukan oleh Aristoteles. Sehingga mereka sangat mentakdim Aristoteles. Sehingga setiap apa yang dilakukan atau dinyatakan oleh Aristoteles dinyatakan benar, dan setiap apa yang tidak pernah dikatakan atau disalahkan oleh Aristoteles juga dinyatakan sebagai kesalahan. Sehingga ketika ada iktisyafat ilmiah baru, seperti yang dilakukan oleh Galileo tadi, menemukan adanya 4 bulan yang berputar atau mengelilingi daripada Jupiter, sedangkan Aristoteles dalam penemuannya tidak pernah mengisyaratkan terkait hal tersebut, maka penemuan atau iktisyafat ilmiah yang dilakukan oleh Galileo tadi tertolak. Kenapa? Karena gereja pada saat itu sangat beriktimat kepada apa? Penemuan-penemuan dan juga apa yang dilakukan oleh Aristoteles. Sehingga ini namanya auhamul musarrih. هذه الأوهام إذا تخلص منها العقل الإنساني استطاع أن يتقدم ويصل إلى القوانين العلمية الدقيقة. لذلك حذر بيكون في الجانب السلبي من منهجه من تلك الأوهام ونادى بتحرير العقل من سيطرتها لأنه بالتحرير يستبعد الإنسان العوامل السلبية أو أسباب الخطأ ويقبل على الطبيعة بذكاء ليفهمها ويحقق سيادة عليها. Jadi apa namanya manhaj yang ditawarkan oleh siapa tadi? Francis Bacon, itu seperti yang saya nyatakan tadi adalah takhalli qabla tahalli. Jadi Bacon terlebih dahulu mengharuskan manusia untuk mengkosongkan otaknya atau akalnya dari 4 keterpengaruhan tadi atau 4 auham atau asnam yang sudah dia jelaskan tadi. Supaya apa? Supaya dia nanti ketika melakukan tahalli berupa tajrubah dan juga mulahadah dan juga iftiradul furud tidak terpengaruh dengan auhamnya tadi. Maka ini adalah metode Francis Bacon di dalam mentartib atau dalam menjelaskan mantikul hadis, di mana beliau melakukan tahalli terlebih dahulu, lalu melakukan tahalli, itu melakukan apa namanya menyuruh manusia untuk meninggalkan auham salbiyah tadi,
yang sudah dijelaskan di awal. Lalu baru setelah itu beliau menjelaskan mengenai turuk, itu apa metode-metode yang mufidah yang bisa menjadikan manusia itu sampai kepada penemuan yang bersifat baru, yaitu dengan cara melakukan mulahadhah, tajrubah, dan juga iftiradul furud. Gak ada yang ditanyakan? Sebenarnya Ustaz, tadi yang terkait Auhamul Musarrif itu surahnya seperti ta'assub gitu Ustaz. Iya, termasuk kalau taktis tadi. Apa namanya, terlalu mengkultuskan seseorang sehingga dia menerima setiap apa yang dia katakan dan juga menolak apa yang dia tolak. Bisa dikatakan ta'assub gitu Ustaz. Bisa. Oh, oke. Ada yang lain? Eh, izin bertanya, Sat, Ya, boleh. tentang auham yang disebutkan Francis Bacon tadi, bisa nggak kita katakan ini salah satu bentuk apa ya, integrasi yang dilakukan oleh Francis Bacon, karena beliau mengintegrasikan antara mantik hadis dan apa namanya, filsafat moral menurut beliau. Karena saya lihat tadi auham-auham ini apa namanya, memang tujuannya ingin menuju, sama-sama lah ingin menuju hikmah gitu kan, dengan cara-cara takholli dan tahalli tadi. Tahallinya adalah mantik hadis dan takhollinya adalah dengan ini Mantik hadis takholli dengan cara mirip lah dengan cara-cara sufi gitu. Bisa nggak kita katakan seperti itu? dari empat alham. Hmm. Oke. Jadi apa namanya, dari dan juga ini bukan adalah bukan istilah sufi ya, yang namanya diperlukan untuk menentukan diri atau menghiasi diri kita dengan macam namanya perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi itu daripada takholi dan juga di sini adalah mencoba dulu kok menjadi dari istilah atau mencoba apa namanya, tidak ada kaitan Ustaz, dengan Males Ustaz, kurang dengar Ustaz, Males Ustaz. oh ya, sudah jelas. Udah Ustaz, sekarang Ustaz. Jadi maksud daripada takholi dan juga tahali di sini bukanlah istilah sufia dan juga tidak ada kaitannya dengan apa namanya, tidak ada kaitannya dengan akhlak atau tidak ada kaitannya dengan apa namanya tadi, perbuatan perbuatan yang apa namanya istilahnya anu, daripada maksud daripada takholi dan juga tahali di sini hanyalah mujaradul lungguh atau mujaradul istilah yang saya gunakan untuk menjelaskan bahwasanya metode yang digunakan oleh siapa tadi, Francis Bacon, itu adalah metode yang berusaha untuk mengkosongkan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan, menghindarkan orang-orang itu dari auham tadi. Supaya apa? Supaya nanti ketika Francis Bacon menjelaskan terkait mantikul hadis, entah itu berupa tajrubah, mulah atau iftiradul furud dan juga tahqiqul furud tadi, itu tidak terpengaruh dengan empat hal yang sudah menjadi bawaan daripada manusia. Maka takholi dan juga tahalli di sini atau metode yang beliau gunakan itu tidak ada kaitannya dengan apa namanya tadi, istilah sufi ya, dan juga tidak ada integritas antara apa namanya mantikul hadis dan juga akhlak tadi. Karena memang yang dimaksudkan oleh Bacon ini adalah bagaimana seseorang ketika melakukan tajrubah melalui mulahadhah dan juga melakukan iftiradul furud dan juga melakukan tahqiq sihatil furud, mereka ketika melakukan hal tersebut sama sekali tidak terpengaruh dengan auham yang sudah menjadi bawaan mereka. Sehingga natijah yang dihasilkan itu lebih objektif. Seperti itu. Syukuran, Ustaz. Iya. Ada yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan. Tadi kan disebutkan bahwa di Astronahdo siapa ya, Francis Bacon berusaha untuk mentaufik atau menggabungkan antara din dan filsafat. Din yang dimaksud sini din. Eh, bukan, bukan. Jadi
Di Asrul Nahdlatul itu tidak ada upaya untuk mentaufik bainatin wal falsafah. Jadi taufik bainatin wal falsafah itu adalah min mumayyizati Middle Age atau apa namanya abad pertengahan. Jadi Rijalul Hmm. Kanisa, entah itu dari kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang Kristen di abad pertengahan, salah satu daripada mumayyizat abad pertengahan itu adalah upaya mereka di dalam menggabungkan antara keyakinan-keyakinan keagamaan dengan filsafat. Sedangkan Asrul Hadis dan juga Asrul Nahdlatul itu justru sebaliknya. Artinya berusaha untuk menolak Aristo dan juga apa namanya apa kodiyah-kodiyah yang berkaitan dengan metafisika. Sehingga Asrul Hadis dan juga Asrul Nahdlatul merupakan reaksi ketidakpuasan mereka kepada Rijalul Kanisa. Seperti itu. Silakan bertanya. Oh ya, Sat. Kemudian apa? Kalau kalau pengen ditaufik nih antara din dengan filsafat, itu cara Ya, mentaufiknya gimana? Sedangkan mabda di antara mereka berdua itu kan berbeda ya. Kalau dari filsafat sendiri, mabdanya itu dari akal. Sedangkan kalau agama kan mabdanya misalnya nih, kalau dari agama Kristen, mabdanya dari kitab Injil ataupun Bible gitu. Itu cara mentaufiknya gimana, Ustaz? kalau kita misalnya bertanya cara mentaufiknya bagaimana secara umum, itu sangat sulit. Artinya sangat sulit dalam artian menjelaskannya sangat sulit. Kenapa? Karena masing-masing daripada rijal itu memiliki caranya tersendiri dalam mentaufik bainahuma. Artinya seperti ini. Misalnya dari kalangan kaum muslimin sendiri. Saya tidak berbicara tentang apa namanya orang-orang atau rijalul kanisa. Misalnya kaum muslimin sendiri antara Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd ketika mereka berusaha untuk mentaufik bainatin wal falsafah, mereka memiliki metode yang berbeda. Tetapi ala kulihal, ya kan, kalau misalnya ditanya secara umum, bagaimana kita bisa mentaufik bainatin wal falsafah, sedangkan mabda atau masdar yang digunakan antara din dan juga falsafah itu berbeda, maka di sini cukup saya jawab, dan ini juga merupakan apa namanya asas yang dipegang oleh ulama abad pertengahan, di mana mereka menyatakan bahwasanya al-aql dan juga al-wahyu, al-aql di sini adalah mabda filsafat dan al-wahyu adalah mabda din. Keduanya berasal dari masdar wahid. Apa masdar wahidnya? Yaitu Allah. Mungkin dua hal. Ini bagi mereka tidak mungkin dua hal yang berasal dari mabda yang sama itu akan melazimkan tanakut. Sehingga dari premis ini mereka meyakini bahwasanya antara din dan juga falsafah itu tidak berbeda. Adapun bagaimana cara mereka mentaufik bainahuma, masing-masing pribadi memiliki caranya tersendiri. Tetapi secara umum, premis yang mereka gunakan ini. Premis yang mereka yakini sebagai dasar untuk mentaufik bainatin wal falsafah adalah akal dan juga wahyu itu berasal dari masdar wahid, yaitu Allah, dan dua hal yang berasal dari masdar yang sama tidak mungkin mengalami apa? Tanakut. Sehingga din dan juga falsafah tidak mungkin mutanakidon. Seperti itu. Semoga menjawab. Ada yang lain? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Mungkin untuk mengakitkan aja. Mungkin tadi kurang Ya, paham perbedaan antara auhamul jins dengan auham apa yang terakhir musroh ya apa apa? Hah? Ada suaranya enggak? iya, silakan. Perbedaan daripada auhamul jins dan Apa? Musroh apa yang terakhir itu? iya, oke. Belum belum Sorry. musrih ya, belum terlalu dapat perbedaannya. Karena tadi Ustadz nyontohkan juga ketika awhamul jins dengan apa? Misal apa namanya tuh Renan tadi Iya, itu Ernest Renan. merupakan taasub taasub juga Oke. kayak gitu. Lalu? Oke. Perbedaan antara keduanya gitu.
Mungkin bisa dijelaskan Oke, mungkin. ya. Yang pertama, ya kan, saya tadi mengartikan atau ada sebelumnya ada yang bertanya apakah kita bisa mengartikan apa namanya auhamul musharih tadi sebagai ta'assub. Maka saya jawab bisa. Tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah taktis atau mengkultuskan. Dan hal ini juga memiliki makna yang sama dengan ta'assub. Sedangkan di contoh yang pertama tadi, ketika saya mencontohkan auhamul jins, saya juga mencontohkannya dengan Ernest Renan. Dan juga saya juga mencontohkannya dengan apa lagi? Dengan pernyataan Ibnu Sina bahwasanya muhmalatul apa namanya ulum adalah kuliah dan juga kuliatul awam adalah muhmalah. Maka saya mencontohkan dua hal. Dalam contoh Ernest Renan, saya juga mengisyaratkan adanya ta'assub jinsiyah. Maka pertanyaannya, apa perbedaan antara auhamul jins dan juga auhamul musharih jika kedua-duanya sama-sama ta'assub? Perbedaan jauh harinya adalah seperti ini. Ta'assub yang ada dalam auhamul musharih itu adalah ta'assub kepada orang lain, terhadap orang yang dikagumi. Misalnya saya mengagumi orang A atau mengagumi orang B dan yang lain sebagainya, sehingga segala sesuatu yang dinyatakan oleh A, B, ataupun Jim, saya tidak bisa menolaknya. Kenapa? Karena saya mengaguminya, sehingga setiap apa yang dia katakan, saya cenderung membenarkannya. Ini yang dinamakan sebagai auhamul musharrih. Maka ta'asubnya adalah ta'asub ilal ghoir. Sedangkan, ya kan, auhamul jins, kesalahannya itu berasal daripada tabiat. Tabiatul jins. Entah itu kembali kepada tabiat manusianya, entah itu kembali kepada apa namanya, tabiat apa namanya jinsiahnya. Misalnya jinsiah di sini adalah maksudnya adalah apa? Negara atau tempat dia tinggal dan lain sebagainya. Maka apa namanya kesalahan dalam auhamul jins itu kembali kepada tabiat manusia atau alal akol kembali kepada tabiat jinsiahnya. Di mana misalnya tadi manusia, ya kan? Atau lebih lebih apa lebih lebih jelas kita contohkan dengan manusia saja, jangan kita contohkan dengan Arab Renan. Misalnya ketika kita melihat manusia, bahwasanya kata Roger Bacon tadi, manusia itu cenderung tidak mau melakukan apa? It'abun nafs. Cenderung tidak mau melakukan penelitian lebih lanjut atau cenderung tidak mau susah, maunya yang instan-instan. Sehingga segala sesuatu yang pernah ia temui cenderung mereka simpulkan secara cepat. Seperti tadi contohnya, ketika saya apa namanya misalnya mengetahui ada mahasiswa yang buruk, yang kedua, saya juga mengetahui mahasiswa yang buruk. Pengalaman ketiga, saya juga mengetahui mahasiswa yang buruk. Dari tiga pengalaman tadi, saya menyimpulkan secara keseluruhan, melakukan takmim, melakukan generalisasi, bahwasanya setiap mahasiswa itu buruk. Dari mana kesimpulan ini? Kesimpulan ini itu berasal dari tabiat manusia itu sendiri. Karena setiap manusia memiliki tabiat untuk tidak mau menyibukkan dirinya melakukan penelitian lebih dalam terkait fenomena yang ia temukan. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini itu berasal dari manusia. Oleh karena itu, saya tadi mencontohkannya dengan Ernest Renan. Ketika Ernest Renan meneliti manusia dan membagi manusia menjadi jinsun Ari dan jinsun Sami, dan dia mengambil beberapa sampel dari jinsun Sami, yaitu keturunan Nabi Sam, keturunan Sam, yaitu orang-orang Arab, dan juga mengambil beberapa responden dari jinsun Ari, yaitu orang-orang Barat, dia menyimpulkan, dia mengambil misalnya 100 responden dari orang Arab, 100 responden dari orang apa namanya Barat. Kok kebetulan yang diambil sampel dari Jinsun Sami tadi itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang inferior.
Sedangkan yang diambil dari apa namanya sampel apa orang-orang Ari tadi, yaitu orang-orang Barat, itu adalah orang-orang yang superior. Sehingga dari sini tabiat kemanusiaannya menjadikan Ernest Renan tadi menyimpulkan bahwasanya keturunan Sam itu pasti buruk, terbelakang. Sedangkan keturunan Ari, yaitu keturunan atau bangsa Arya itu sudah pasti terdepan. Dari mana kesimpulan ini atau dari mana takmim ini? Takmim ini berasal dari tabiat Renan itu sendiri, tabiat manusia itu sendiri, dan juga berasal dari ta'asub jinsiah itu sendiri. Sehingga ta'asub jinsiah Renan dan juga tabiat manusianya Renan itu mengantarkan Renan untuk terlalu cepat menyimpulkan bahwa saya Jinsun Ari itu lebih terdepan daripada Jinsun Sami. Jelas atau tidak maksudnya? Oh, iya, Ustaz. Alhamdulillah. Berbeda dengan apa namanya musorih tadi. Kalau musorih itu tidak kembali kepada tabiat manusianya, tapi kembali kepada kekaguman manusia kepada orang lain. Ya, Ustaz, mungkin Sehingga tadi gimana? oke, Ustaz. Udah cukup jawab, Ustaz. Terus masih ragu juga, masih apa, belum lega rasanya. Terus apa Ya, perbedaan antara awhamul jins dengan kahf tadi? Awhamul kahf kan kahf Auhamul itu Kaf. kembali kepada pribadi juga itu. Iya, kembali kepada pribadinya. Jadi perbedaan antara jins dan juga kaf itu adalah memang apa namanya sekilas itu hampir sama, tetapi kalau bisa saya katakan bahwasanya gini, kalau auhamul jins itu kembali kepada tabiat manusia yang tidak mau apa ithabun nafs tadi, tidak mau meneliti lebih jauh, tidak mau apa namanya menyibukkan dirinya dengan penelitian lebih dalam. Tapi kalau yang auhamu apa namanya kaf tadi itu bukan kembali kepada tabiat manusianya, tapi kembali kepada backgroundnya, khalfiyat yang dimiliki oleh manusia tadi. Jadi bukan kembali kepada tabiat manusianya, tapi kembali kepada khalfiyat atau background atau riwayat yang dimiliki oleh manusia tadi. Misalnya, apa namanya? Misalnya apa? Saya anak Usuluddin, oke? Saya anak Usuluddin. Dan juga ada orang lain anak syariah. Atau misalnya saya adalah apa namanya? eh, ada A itu adalah orang yang sering talaki. Sedangkan B adalah pembisnis. Maka khalfiyat yang dimiliki oleh dua orang ini itu menjadikan orang tadi itu lebih cenderung kepada khulfiyatnya. Misalnya, orang yang sering talaki menyatakan talaki itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena khulfiyatnya adalah dia talaki. Sedangkan B, karena dia pembisnis, ya kan? Maka dia menyatakan bahwasanya berbisnis itu lebih menguntungkan daripada talaki. Kenapa? Karena dia memiliki khulfiyat pembisnis tadi. Jadi apa? Kesalahan-kesalahan tadi itu berasal dari riwayat dan juga background yang dimiliki oleh seseorang. Dan masing-masing orang itu memiliki background yang berbeda. Berbeda dengan auhamul jins tadi. Tidak melihat backgroundnya, tapi melihat kepada tabiat manusia yang tidak mau melakukan it'abun nafs. Jadi perbedaannya tipis seperti itu. Oh, iya. Oh, satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Oke, Apakah bisa kita katakan apa, empat auham yang ditahu yang di apa yang di berusaha dihilangkan oleh apa oleh Roger ini ketika Francis Bacon. oh iya proses Bacon di sini apakah ketika kita terapkan dalam mantik kodim nanti yaitu yang nanti kan jadinya mukodimah kodiahnya itu adalah kodiah wahmiyah apakah Gimana gimana? apakah waham yang di sini sama dengan waham yang maknanya di apa namanya itu di sinar khams ya sinar khams yang ketika mukadimahnya wahmiyah nanti maka kodiahnya itu kodiah syariah ya kalau nggak salah
Hmm. Apakah sama makna wahm di sini dengan wahm yang di sana? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kesalahan-kesalahan atau auham yang empat tadi bisa kita kategorikan. Jadi ada auhamul jins, auham suk, auhamul kaf, auhamul musarrif. Pertanyaannya adalah, apakah empat hal ini bisa kita kategorikan kepada apa namanya, apa namanya tadi, Syariah. syiri seperti ini. Iya, Namanya apa namanya? Nanti madatul qiyas ada berapa? Ada lima. Yang pertama adalah apa? Burhaniyah. Yang kedua, Jadaliyah, Khotobiyah, Syiriyah, dan juga Safsatoh. Seperti ini. Burhaniyah bersifat yakiniyah. Jadaliyah bersifat apa? syurah, masyhuriyah. Tiga hal ini tidak bersifat yakiniyah. Kalau yang ini bersifat apa? Kalau Jadaliyah. Masyurah. Kalau ini. Atau kebalik. Jadaliyah, Masyurah ya. Kalau Syariah. Kalau ini. Pertanyaannya apakah apa namanya tadi empat auham ini bisa kita kategorikan sebagai syariah? Mungkin bisa, atau tidak semuanya kembali kepada syariah, tetapi sebagiannya mungkin saja kembali kepada kutubiyah dan juga sebagiannya juga kembali kepada jadariyah. Jadi tidak selalu kembali kepada syariah. Misalnya auhamul jins tadi yang saya contohkan dengan Ernest Renan, atau misalnya apa namanya tadi yang saya contohkan misalnya auhamul jins tadi apa? Pernyataan apa namanya? Ahmad yang menyatakan apa? Setiap laki-laki itu adalah Sama. sama saja, ya. Itu bisa jadi madnunah ketika dia hanya menemukan dua laki-laki yang seperti itu saja. Maka dia sifatnya madnunah. Tapi auhamusuk, misalnya yang berasal dari apa namanya? Dari khulfiyat seseorang, bisa jadi dia itu adalah muqaddimah jadariyah atau khutobiyah dan juga bisa jadi apa namanya? Syi'riyah, tergantung contohnya seperti apa, kasusnya seperti apa. Jadi kita tidak, kalau menurut saya, kita tidak bisa secara semena-mena mengkategorikan semua hal ini, empat hal ini sebagai syi'riyah atau mengkategorikan sebagainya sebagai jahiliyah, tidak. Tapi ketika kita harus melihat contoh kasusnya, contohnya jins itu seperti apa, karena contohnya jins itu banyak. Contohnya itu seperti apa, kaf seperti apa, mustarif seperti apa. Ketika kita sudah mengetahui contohnya secara spesifik, mungkin baru kita bisa mengkategorikan apakah contoh tersebut merujuk kepada jadariyah, utobiyah, syariah, atau bahkan satu. Yang jelas tidak mungkin hal ini berupa rohani. Syukron, Ustaz. Ada yang, ya, Izin nanya Ustadz, ya silakan. mau mengakitkan eh, terkait abad kegelapan yang tadi. Jadi Abad ke, dobit dari, ya,
Saya masa tidak. Rijalul Kanisa. Oke, jadi abad sebelum abad ke-14. Ya, di Rijalul Kanisa itu kan bisa nggak kita nyebut abad ke-8 gitu Ustaz? Rijal Nisa, Eh, ya, saya tidak tahu kapan dimulainya. Jadi kan nanti ada apa namanya, ada pengkategorian. Jadi apa namanya, Ronaldo itu adalah abad 17 sampai abad berapa? Kalau Rasul hadis itu adalah abad 14 sampai abad 16, hingga abad 17 ini sudah menjadi Ronaldo. Sedangkan sebelum Rasul hadis itu adalah yang disebut dengan Middle Age tadi, atau abad pertengahan. Dan abad pertengahan itu saya tidak tahu mulainya dari abad berapa. Yang terpenting dia berakhir di abad ke-13. Apakah dimulai dengan abad ke-7 atau abad ke-8, atau pertanyaannya apa? oh iya, berarti tentang dobitnya itu masih ikhtilaf gitu Ustaz. Ya, bisa jadi. Terus Jadi saya terkait Rijalul Kanisa, apa keyakinan yang mereka anut itu itu memiliki keyakinan tersendiri atau berdasarkan Alkitab atau pada kelompok-kelompok tertentu misal Ar-Waqiyah atau gimana Ustaz? Sedangkan yang oke. saya pahami tadi Rijal Kanisa itu memiliki keyakinan sehingga kalau orang lain itu nggak sama dengan dirinya dengan tubuh kelompoknya itu nanti bakalan dieksekusi gitu sehingga Ya, muncul di abad 14 eh, figur yang mau mentahrirul akal karena seolah-olah Rijalul Kanisa ini membelenggu akal gitu kan. iya. Jadi yang dimaksud dengan apa namanya, keyakinan dari jalur Kanisa adalah sesuatu yang mereka pahami dari kitab suci mereka, dan itu sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga segala sesuatu yang ia pahami dari kitab sucinya dan sesuai dengan kepentingannya, maka itu menjadi maukif daripada Kanisa yang tidak boleh di apa di tidak boleh diselisihi oleh orang lain. Sehingga orang Barat, ya kan, itu sangat terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Kanisah sesuai dengan keyakinan mereka terkait Bible tadi, terkait kitab suci mereka. Sehingga ketika ada orang yang menentang atau melakukan penelitian dan ternyata berbeda dengan penafsiran mereka terkait Bible yang sesuai dengan keyakinan mereka dan juga pemahaman mereka, itu akan ditolak. Sehingga tolak ukur keyakinan mereka itu adalah pemahaman mereka terkait Bible dan hal tersebut yang menguntungkan mereka itu sendiri. Seperti itu. Iya, syukur Ustaz. Oh, sedikit mengakitkan, aneh tadi baca ya. Abad sebelum abad ke-9 itu dinamakan Asrul Aba. Nah, abad ke-9 sampai abad ke-14 itu dinamakan Asrul apa Madrasiyah ya. Asrul Iya, Madrasiyah. Nasrul Madrasah itu adalah Kemudian tadi, obat ya, pertengahan. kemudian Nasrul Awal itu abad kemudian abad yang 14 setelahnya mungkin bisa dinamakan dengan Asrul Nahdlatul sih. eh, itu itu bagi mereka yang tidak membedakan antara Nasrul Hadis dan juga Nasrul Nahdah. Karena bagi beberapa sejarawan itu membedakan antara era kontemporer dan juga era modern. Jadi era modern itu dimulai dari abad 14 sampai 13, abad 14 sampai 16, dan juga era kontemporer itu era yang terjadi setelah era modern. Itu adalah era apa namanya, ditandai dengan Renaissance atau Ribbon, yaitu di mana apa namanya ditandai dengan Saurah atau apa revolusi yang ada di Perancis. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada apa peneliti yang menyatakan era 14 itu adalah Asrun Nahdo, itu mereka tidak membedakan antara Asrul Hadis dan juga Asrun Nahdo itu sendiri. Tetapi sebagian daripada sejarawan itu membedakan dua hal tadi. Seperti itu. Apa pertanyaannya? Eh, nggak ada Ustaz, cuman aneh tadi baru baca juga sih di Iya, Muqarrar tingkat 4. iya.
Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siapa nih? Aman bang. Foto-foto. Foto dulu, foto. Bang Zir. Foto dulu. Foto-foto. Foto bang. Foto bang. Pampatan. Wih, Assalamualaikum. kaget. Kaget. Cak di mana cak? Ya, Waalaikumsalam. Cak. ya. Ada Bang Pami. Astaga, Batan. Baru Foto, muncul. foto. Ini foto nih, foto bang. Masuk, Foto, masuk, ayo. foto. Masuk, Foto bang. masuk. Foto bang. Salifan, izin foto Salifan ya. Udah keluar beliau. Ada Plato di belakang Cak. Udah, Udah udah. Udah keluar. buka, makin ada Udah Salifan keluar. ya. Dia kalau fotonya udah keluar Oh, semua. enggak boleh. Oh, gitu. Entah, Mal. Nah, Bang Ati. Iya bang. Satu. Dan